Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu hudah la haula wa la quwwata illa billah amma ba'du. Sahabat-sahabat guru ngaji, selamat datang kembali di channel ini. Pertama-tama saya ingin menyampaikan turut berduka cita atas wafatnya Kiai Haji Adib Rofiuddin Idza ya. Salah seorang ulama, tokoh sepuh di Banten yang merupakan salah seorang sesepuh ya, buntet pesantren. Beliau sangat dihormati, beliau sangat karismatik. Kita semua berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala kehilafan beliau serta menerima seluruh amal ibadah dan amal jariah beliau ya, melapangkan kuburnya serta menempatkan beliau di sisinya yang terbaik, amin. Saya pribadi sebetulnya tidak mengenal beliau secara langsung ya. Saya mengenal beliau, Kiai Haji Adib Rofiuddin ini adalah sosok yang beliau ini memiliki karakter yang cukup tegas, berani, tetapi tetap santun gitu. Beliau termasuk ulama yang ketika berbicara bahasa-bahasanya itu mudah sekali untuk dipahami. Pesan-pesan dari apa yang beliau sampaikan itu cepat sekali dipahami oleh masyarakat awam. Tidak dengan gaya-gaya penceramah lain misalnya yang suka teriak-teriak gitu ya. Beliau itu adalah salah seorang ulama yang kalau beliau menyampaikan sesuatu itu sampai ya ke hati orang. Salah satu video yang beredar ya beberapa waktu yang lalu saat beliau masih sehat adalah salah satu video ceramah beliau yang saya ingat ketika itu beliau mengingatkan bahwa seorang pendakwah sangat-sangat tidak pantas gitu ya menjadikan mimbar khutbah atau panggung pengajian itu sebagai tempat mencaci maki orang. Ya semua kita sepakat tentang itu ya. Tetapi beliau adalah salah seorang tokoh yang berani menyuarakan dengan sangat lantang. Menurut beliau ketidakpantasan itu menunjukkan bahwa orang yang suka mencaci maki orang lain di pengajian ya, suka mengejek orang lain, apalagi sampai menyebut binatang misalnya, itu sebetulnya menunjukkan tingkat kesalehan daripada orang atau dai yang menyampaikan itu. Kalaupun misalnya kita sebut dia seorang ulama misalnya, tapi kalau sifatnya seperti itu maka beliau menyampaikan secara yakin gitu ya bahwa orang itu bukanlah orang soleh gitu. Dan itu kemudian video ini viral kemana-mana, banyak orang yang merasa terwakili gitu ya, termasuk saya merasa terwakili dengan apa yang beliau sampaikan. Sebab di tengah suasana yang sering dipenuhi dengan kebencian dan kemarahan ya, sedikit-sedikit tersinggung ya, sedikit-sedikit kemudian orang ingin saling melaporkan gitu. Kiai Adib itu datang untuk mengingatkan kita ya, mengingatkan publik khususnya umat Islam bahwa dakwah itu ya harusnya mengajak ya, bukan memukul gitu ya. Bukan dakwah yang memecah belah ya, tetapi dakwah yang saling rangkul gitu. Ini yang istimewa dari Kiai Haji Adib ya. Kita semua tentu memahami ya, di video yang saya singgung tadi itu, video yang viral itu, siapa yang saat itu beliau kritik sebenarnya. Kita sudah tahu lah ya. Tetapi yang menarik, beliau tidak menyebut nama ya. Beliau tidak membela kelompok manapun. Sangat tampak bahwa yang beliau kritik itu adalah kelakuan orangnya ya, bukan orangnya sendiri. Jadi harus dibedakan ya antara orangnya dengan kelakuannya itu ya. Tentu sebagai ulama beliau berpegang teguh kepada sabda baginda Nabi ya, qulil haqq walau kana murran. Katakan yang benar walaupun itu pahit. Dan itu saya lihat setelah viralnya video itu gitu ya, banyak sekali orang-orang yang ternyata memang merasa terganggu dengan ceramahnya Kiai Adib itu gitu. Saya masih ingat bagaimana setelah ceramah itu beredar luas, muncul banyak komentar yang menyerang beliau ya. Bahkan di berbagai unggahan ceramah beliau tidak sedikit yang saya lihat komentar-komentar yang ya mencaci beliau ya, merendahkan beliau. Tetapi yang membuat saya kagum, beliau itu tidak terpengaruh sama sekali gitu ya. Bahkan beliau tidak pernah menjawab ya di dalam ceramah-ceramahnya yang lain, mengomentarinya, apalagi membalas itu.
Nah, sebagai ulama yang cukup konsisten gitu ya, menyuarakan kebenaran, beliau tetap menyuarakan itu walaupun banyak sekali hujatan-hujatan terhadap beliau ya dari kelompok yang saya sebut tadi itu ya, yang merasa tersinggung dengan pernyataannya Kiai Hadib tadi itu. Dan hari ini sahabat-sahabat ya, persisnya kemarin ya beliau wafat ya, kita menyaksikan sesuatu yang sangat menyentuh ya. Karena kalau kita saksikan ya, terutama di medsos ya, banyak sekali orang yang mendoakan beliau, begitu banyak ucapan bela sungkawa dari berbagai pihak, dari berbagai kalangan. Bahkan saya juga menyaksikan ya prosesi pemakaman beliau yang dipenuhi ya oleh masyarakat yang ingin mengantarkan beliau ke peristirahatan terakhirnya. Tentu kita tidak berhak ya memastikan keadaan seseorang di sisi Allah. Tetapi tentu kita berharap juga ya kecintaan umat Islam terhadap Kiai Haji Adib tentu bisa kita lihat sebagai sebuah tanda-tanda kebaikan bagi beliau ya. Bagi seorang yang meninggal terus kemudian banyak yang ikut berbelasungkawa, banyak yang menghantarkan dia ke peristirahatannya gitu ya, banyak yang mensolati dia, maka secara zahir itu adalah sebuah petanda bahwa Allah sedang memberikan kebaikan kepada al-maghfur lah gitu. Saya jadi teringat ya sebuah syair seorang ulama, mata qaubun wa ma matat makarimuhum gitu. Ada orang atau ada sekelompok orang meninggal dunia tetapi kemuliaannya itu tidak ikut meninggal dunia. Dan sebaliknya gitu ya, wa asya qaumun wa hum fin nasi amwatun. Ada sekelompok orang, sekelompok manusia yang memang secara jasad dia itu masih hidup gitu ya, tetapi sejatinya dia itu sudah mati dalam hati manusia gitu. Nah, saya kira Ki Haji Rafiuddin Izza ini termasuk golongan para ulama yang ya golongan yang pertama gitu ya, mata qaumun wa mamatat makarimuhum. Beliau telah wafat, nama baiknya tetap dikenang ya, keberanian, keteladanan hampir bisa kita pastikan ya dari tanda-tanda secara zahirnya itu bahwa beliau itu adalah seorang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah gitu. Yang jelas sekarang kita gitu ya, apakah kelak kita ya ketika kita meninggal dunia akan dikenang juga seperti Kiai Haji Adib itu ya. Apakah ada orang yang akan mendoakan kita seperti beliau gitu. Tentu saja ini menjadi harapan kita juga gitu ya, sehingga apa yang kita lakukan selama hidup kita itu bisa kita refleksikan apakah ini layak dikenang apa tidak gitu ya. Kita berharap ya, kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau, menerima seluruh amal ibadahnya dan menjadikan kita yang masih hidup ini bisa mengambil pelajaran dari kehidupan beliau. Saya ingin akhiri video ini dengan salah sebuah syair ya yang sering sekali dilantunkan oleh Kiai Haji Abdurrahman Wahid ya, atau Al-Maghfur lah Gus Dur. Ini ada hubungannya dengan meninggalnya tokoh-tokoh baik ya seperti Kiai Haji Adib Rafiuddin ini. Salah satu syair yang dimiliki oleh salah seorang penyair klasik Arab, waladatka ummuka ya bana adam bakiya wan nasu haulaka yadhakuna surura fajhad li nafsika an takuna idza bakau fi yaumi mautika dhahikam masrura. Waladatka ummuka, ibumu melahirkanmu, ya ibna adam bakia, wahai anak Adam, bakia dalam keadaan engkau menangis ya. Wan nasu haulaka yadhakuna surura, sementara manusia-manusia yang ada di sekelilingmu ya ibu kita, ya ayah kita, ya paman kita, ya bibi kita, ya nenek, kakek kita semuanya, saudara kita, semuanya mereka itu berbahagia. Kita lahir dalam keadaan menangis. Orang-orang di sekeliling kelahiran kita itu mereka semuanya dalam keadaan gembira ya. Fajhad li nafsika an takuna idza bakau, maka bersungguh-sungguhlah ya, berusahalah ya, atau usahakanlah dirimu an takuna idza bakau, di saat mereka menangis gitu ya. Fi yaumi mautika dhahikan, pada hari kematianmu gitu ya. Masrura, kamu dalam keadaan bahagia. Jadi mari kita usahakan gitu ya. Di saat kelahiran kita itu kita menangis, orang lain itu tertawa, dan di saat kematian kita ya, orang lain menangis dan kita pun tertawa bahagia karena amal-amal kita yang kita bawa ke alam barzakh itu adalah amal-amal terbaik. Amin ya rabbal alamin.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.